Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore saya ucapkan buat teman-teman yang selalu mengikuti proses hukum Nikita Mirzani. Dia dalam keadaan sehat walafiat dan siap lahir batin untuk sidang tanggal 24 Juni, dan jam sidang itu biasanya di atas jam 11 siang. Karena kan harus dibawa dari rutan Pondok Bambu dan rutan Cipinang untuk Ismail Marzuki. Jadi kita tunggu aja sidang tanggal 24, karena di sidang 24 itu nanti akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan, baru bisa saya tanggapi setelah secara resmi disampaikan di dalam persidangan pidana pada tanggal 24. Seperti itu. Akankah dari pihak pelapor juga akan hadir juga, Bang? Wajib hadir, tapi bukan tanggal 24. Nanti ada saatnya. Nanti saatnya diwajibkan hadir. Kalau tanggal 24 belum diwajibkan hadir. Tapi kalau dia mau jalan-jalan, boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang. Bang, tadi kan Abang sempat bilang akan ada fakta-fakta yang menunjukkan. Apakah salah satu faktanya terkait pemerasan, ya kan dalam masuk pokok perkara kan pemerasan, apakah nanti akan terbongkar nih, Bang? Ya, kita tunggu tanggal 24. Jadi tanggal 24 itu setelah kita mendapatkan dakwaan, setelah dakwaan dibacakan secara resmi dan dinyatakan dibacakan, maka disitulah yang sebenarnya terjadi pembacaan dakwaan dengan pasal-pasal atau perbuatan-perbuatan pidana apa yang didakwakan. Kalau sekarang saya belum bisa memberikan jawaban apapun, tanggapan apapun, karena saya takut salah. Kenapa saya bilang takut salah? Takut bahwa apa yang saya sampaikan sekarang berbeda dengan apa yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan tanggal 24. Nah, oleh karena itu saya menunggu tanggal 24 begitu sah dibacakan di hadapan majelis hakim dan dalam persidangan terbuka untuk umum, disitulah sah bahwa pasal yang didakwakan ini dan ini. Disitulah nanti ada kejutan-kejutan yang akan terjadi terkait dengan apa yang dibacakan dalam surat dakwaan. Seperti itu. Bang, mungkin dari Kak Nikinya sendiri gimana nih, Bang? Ini kan sudah maksudnya bisa dibilang lah, karena kasus ini berhasil menjebloskan Kak Niki dan Mael juga. Apakah dia juga di satu sisi nggak sabar pengen segera bertemu Reza Gunadis di persidangan? Ini bukan persoalan orang lagi acara kangen-kangenan, mau pertemuan, bukan. Ini proses hukum yang kita hadepin. Jadi kita mencoba untuk menempatkan masalah ini pada tempat proses hukum. Jadi bukan terus ingin ketemu kangen-kangenan kayak reuni, bukan. Ini proses hukum, di mana dalam proses hukum ini ada pelapor, ada yang dilaporkan. Kalau yang dilaporkan dan pelapor pasti akan ketemu di persidangan, wajib diketemukan, karena wajib diperiksa bukan hanya pelapor tapi semua saksi yang ada di dalam berita acara pemeriksaan itu wajib didatangkan dan diperiksa. Si pihak Reza Gunadis juga menutup pintu damai karena tidak ada. Saya yang menutup, karena yang berawal yang ingin damai itu bukan kami. Logikanya itu, ya, hukum itu diperlukan logika. Ya, kita yang menggugat. Artinya yang mengajukan perkara ini ke persidangan adalah kami. Yang mustahil dong saya mau damai. Yang ingin damai ya pasti pihak yang digugat. Bagaimana mungkin saya menawarkan damai wong saya yang menggugat? Hidup ini perlu logika, hukum ini perlu logika. Logika hukumnya Nikita yang menggugat, artinya Nikita tidak mau ada sesuatu kecuali proses hukum. Maka yang ingin berdamai itu pasti yang digugat. Ya mustahil dong kita yang menggugat, kita yang ingin damai. Logika hukumnya di mana? Bang, tapi dari proses hukum ini mungkin yang terlihat titik kejanggalannya mungkin seperti apa sih, Bang? Maksudnya kejanggalan gimana? Dalam dalam kasus ini, apalagi kan ini kan masuknya kasus pemerasan. Nggak ada pemerasan. Saya tegaskan nggak ada pemerasan. Karena nanti itu akan terungkap secara tegas. Kita tunggu tanggal 24. Tanggal 24 kita tunggu.
angka-angka nanti di tanggal 24 juga dari keluarganya Kak Niki akan hadir Bang untuk? Saya nggak tahu karena anak-anak masih di bawah umur, saya pikir nggak boleh juga datang di pengadilan. Tapi gimana Bang, mungkin respon Kak Loli sendiri sebagai anak sulung, apalagi kan Saya nggak komunikasi dengan Loli karena Loli dalam saat ini lagi pendidikan ya istilahnya. Jadi saya nggak terlalu berkomunikasi, mungkin orang-orang Nikita Mirzani yang berkomunikasi.